Yes, alhamdulillah. Ini yang bikin fans auto bahagia sebahagia-gianya. Alhamdulillah, terus mengganas. Megawati Hangestri resmi masuk 3 besar top skor Liga Voli Korea. Simak kabar bahagianya, admin jamin kalian akan sangat senang ketika mendengarnya. Fantastis. Seketika bikin melongo. Segini besaran gaji Megawati Hangestri saat musim keduanya di Korea. Bahkan sampai masuk daftar gaji pemain termahal. Kejutan. Alhamdulillah, warga Korea resmi mengukuhkan Megawati Hangestri sebagai pemain terbaik kuota Asia. Simak videonya. Media Korea sampai dibikin panik. Megawati Hangestri dipandang jadi senjata terkuat di Red Sparks. Media Korea Selatan sampai khawatir hal mengejutkan ini akan terjadi lagi. Simak baik-baik ya berita lengkapnya. Di luar dugaan, penonton tidak banyak yang tahu. Di luar dugaan pelatih Ko Hae-jin ternyata punya pemain untuk dijadikan senjata rahasia. Siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Mengejutkan. Demi redam dominasi Megawati Hangestri di V-League, rival Red Sparks sampai datangkan bintang voli Polandia berambisi juara di V-League 2025. Ancaman besar untuk Red Sparks? Sering dibilang kalah jam terbang dari Megawati Hangestri. Mengejutkan, Yola Yuliana tak disangka kantongi gaji segini di Jepang. Melebihi Megawati? Simak 7 berita Megawati Hangestri hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Megawati Hangestri setiap harinya. Yes, alhamdulillah. Ini yang bikin fans auto bahagia sebahagia-gianya. Alhamdulillah, terus mengganas. Megawati Hangestri resmi masuk 3 besar top skor Liga Voli Korea. Simak kabar bahagianya, admin jamin kalian akan sangat senang ketika mendengarnya. Atlet voli putri Indonesia yang memperkuat Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi, menempati peringkat 3 pemain yang mencetak skor tertinggi dalam Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Berdasarkan klasemen pemain divisi wanita seperti ditulis laman resmi Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Kamis, Megawati membukukan skor 404, atau 1 poin di bawah pemain Suwon Hyundai Incheon Hillstate Letizia Moma Basoko yang menduduki peringkat kedua dengan 405 poin. Pemegang puncak klasemen top scorer masih dipegang pemain IBK Altos, Victoria Dancak, dengan 455 poin. Megawati masuk 3 teratas top scorer setelah mengarungi Liga Voli di negeri Gingseng dengan penampilan gemilang bersama rekan-rekannya, termasuk mencetak 8 kemenangan berturut-turut. Dalam laga Selasa lalu, atlet asal Jember itu mengantar Red Sparks menang telak 3-0 atas IBK Altos. KOVO pun mengumumkan Megawati pemain terbaik putaran ketiga Liga Voli Korea musim 2024-2025 dengan 155 poin. Megatron mencatat skor tertinggi 18 poin. Sementara, posisi kedua ditempati Victoria dengan 12 poin. Dalam laga itu, Megawati menciptakan skor serangan 17 poin, mengungguli rekan satu tim Bukit Rich dengan 14 poin dan Seungju Pyo 6 poin. Penampilan apik itu menempatkan Megawati pada peringkat pertama 3 teratas pangsa serangan dan tingkat keberhasilan, masing-masing 36,9% dan 54,84%. Megawati dan kawan-kawan kini mengantongi 34 poin yang membawa Red Sparks semakin dekat ke peringkat kedua klasemen Liga. Red Sparks hanya berjarak 7 poin dari tim juara bertahan Suwon Hyundai Incheon Hillstate yang mengantongi 41 poin. Sementara puncak klasemen masih ditempati Pink Speeders dengan 43 poin. Fantastis. Seketika bikin melongo. Segini besaran gaji Megawati Hangestri saat musim keduanya di Korea. Bahkan sampai masuk daftar gaji pemain termahal. Banyak yang penasaran, berapa gaji atau pendapatan Megawati Hangestri di musim keduanya bersama Red Sparks? Banyak spekulasi kalau gaji Megawati alias Megatron naik berkali-kali lipat. Lantas berapa gaji yang didapat atlet voli asal Jember itu pada musim kedua? Megawati Hangestri Pertiwi, atlet voli Indonesia yang dikenal dengan julukan Megatron, melanjutkan karirnya bersama Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks di Liga Voli Korea musim 2024-2025.
Pelatih Ko Hye-jin kembali memilihnya melalui program Asian Draft Quarter yang diadakan oleh KOFO, sehingga Megawati mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 musim dengan Red Sparks. Pada musim sebelumnya, Megawati menerima bayaran sebesar $100.000 AS atau 130 juta won, setara dengan 1,5 miliar rupiah. Di musim keduanya, gajinya meningkat menjadi $150.000 AS atau 206 juta won, setara dengan 2,4 miliar rupiah. Dengan angka tersebut, Megawati menempati peringkat ke-7 sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Red Sparks. Selama musim 2024-2025, Megawati menunjukkan performa gemilang. Ia mencatatkan 155 poin dengan persentase serangan sukses sebesar 52,8% dan tingkat keberhasilan open spike 46,9%. Prestasi ini menempatkannya di peringkat ketiga daftar top skor Liga Voli Korea dengan total 404 poin. Hanya terpaut 1 poin dari peringkat kedua, Laetitia Moma Basoko dari Suwon Hyundai NC Hillstatte, yang mengumpulkan 405 poin. Puncak klasemen top skor ditempati oleh Victoria Dancak dari IBK Altos dengan 455 poin. Kontribusi signifikan Megawati membantu Red Sparks meraih 8 kemenangan berturut-turut, membawa timnya ke posisi 3 besar klasemen sementara dengan 34 poin dari 18 pertandingan. Red Sparks hanya berjarak 7 poin dari Suwon Hyundai NC Hillstatte yang mengantongi 41 poin. Sementara puncak klasemen ditempati oleh Pink Speeders dengan 43 poin. Atas pencapaiannya, Federasi Voli Korea, KOFO, menobatkan Megawati sebagai pemain terbaik, MVP, putaran ketiga Liga Voli Korea musim 2024-2025. Selain berkiprah di Korea, Megawati juga berperan penting dalam membawa Jakarta BIN meraih gelar juara Proliga 2024, yang merupakan gelar pertama dalam karirnya. Setelah Proliga 2024 berakhir, ia kembali ke Red Sparks untuk melanjutkan kiprahnya di Liga Voli Korea. Wikipedia prestasi Megawati tidak hanya membanggakan dirinya sendiri, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dedikasi dan kerja kerasnya menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda tanah air yang bercita-cita berkarir di level internasional. Kejutan. Alhamdulillah, warga Korea resmi mengukuhkan Megawati Hangestri sebagai pemain terbaik kuota Asia. Simak videonya. Megawati Hangestri berhasil kembali membawa Jungkwon Jang Red Sparks memperpanjang tren positif di akhir putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri mendapat banyak pujian dari warga Korea usai berhasil membawa prestasi membanggakan di Red Sparks. Pevoli asal Jember yang terpilih melalui draft kuota Asia KOFO ini memberikan catatan mentereng bagi klub berjuluk Red Force. Bagaimana tidak, Megawati berhasil membawa Red Sparks menyamai rekor tidak terkalahkan pada 15 tahun yang lalu. Ada juga yang meminta Megatron menetap 1 musim lagi. Berikut reaksi beragam dari warga Korea. Red Sparks berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkan dengan meraih 8 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea 2025 hingga 2025 atau V-League. Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhasil mengalahkan IBK Altos dengan skor telak 3-0, 25-18, 25-14, 25-21, Selasa, 31 Desember 2024. Dalam laga yang berlangsung di Chungmu Gymnasium itu, Megawati Hangestri memimpin dengan mencetak 18 poin, menjadi terbanyak di antara kedua tim. Bahkan yang tak kalah kerennya, Megatron mencetak 8 poin sendiri pada set pertama, sesuatu yang dibutuhkan oleh tim meraih kepercayaan diri dan mental. Tandem Megawati Hangestri, Vanja Bukilic bermain bagus dengan menyumbangkan 17 poin. Dia bahkan terpilih sebagai MVP dalam pertandingan tersebut. Outside hitter asal Serbia menjadi sorotan dalam laga tersebut lantaran berhasil menciptakan servis ace berturut-turut di akhir set ketiga. Atas hasil ini, Red Sparks berhasil menutup akhir tahun 2024 dengan mempertahankan peringkat ketiga klasemen putaran V-League 2024 hingga 2025 dengan raihan 34 poin. Cukup membuat jarak dari peringkat keempat yakni IBK Altos yang kini mengumpulkan 31 poin. Pink Speeders masih bertengger sebagai pemuncak klasemen sementara V-League dengan 43 poin. Berhasil memperlebar jarak dari kejaran Hyundai Hillstatte 41 poin. Megawati Hangestri berhasil kembali mengukir sejarah di Red Sparks.
dengan membawa tim berjuluk Red Force itu meraih rekor 8 kemenangan beruntun untuk pertama kalinya dalam 15 tahun sejak musim 2008 hingga 2009. Tak berhenti di situ, Megawati Hangestri juga resmi terpilih sebagai MVP putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Dia mengalahkan jumlah voting rekan setimnya, Fanja Bukilic. Berikut komentar warga Korea. Sekarang, tim Red Sparks adalah tim yang benar-benar menakutkan dengan adanya Megawati, Bukilic, Pyo Sung-ju dan Shin Eun-ji, ungkap warga Korea. Mega adalah kuota pemain Asia dengan kekuatan luar biasa bagi seorang pemain kuota pemain Asia. Bahkan dibandingkan dengan pemain asing, hampir semua sektor serangannya berada di peringkat pertama, ujar fans voli Korea. Ini adalah pencapaian Mega yang sangat luar biasa. Tim mana yang akan dituju Mega musim depan? Tim yang merekrutnya akan beruntung mendapatkannya. Dia adalah pemain yang menakutkan, ungkap warga Korea. Mega dan Bukilic membuat pertandingannya menjadi lebih mudah, ujar fans. Bukan maksud tidak menggunakan middle blocker, hanya saja Mega dan Buki sangat luar biasa, ujarnya. Mega adalah pemain kuota Asia tapi kuota Asia yang lebih baik dari pemain asing. Dia paling terbaik di antara generasi pemain kuota Asia, komen fans voli Korea. Di luar dugaan, penonton tidak banyak yang tahu. Di luar dugaan pelatih Ko Hye-jin ternyata punya pemain untuk dijadikan senjata rahasia. Siapa dia? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin, sama sekali tidak mengesampingkan para pemain muda yang berada dalam skuad Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Ko Hye-jin lebih mengetahui nama-nama pemain menjanjikan yang dimiliki Red Sparks. Selama ini, 7 pemain selalu mengisi skuad utama hampir di setiap pertandingan. Mereka adalah Megawati Hangestri Pertiwi, Fanja Bukilic, Yeom Hyeseon, Pyo Sung-ju, Jung Ho-yang, Park Eun-jin, dan Libero Noh-ran. Meski begitu, Ko Hye-jin tentunya tak bisa terpaku dengan para pemain intinya jika situasi di lapangan sedang mengalami kebuntuan. Pelatih berusia 44 tahun itu bahkan sudah memiliki satu pemain yang jadi andalan untuk melakukan servis, yakni Shin Eun-ji. Shin Eun-ji berhasil mencetak 3 servis ace pada pertandingan terakhir saat Red Sparks bersuah Hwaseong IBK Altos. Selain itu, pemain muda lainnya yang cukup menjanjikan adalah Rokie alias debutan, Jeon Dabin. Pemain berusia 18 tahun itu berhasil mencetak 4 poin dalam debutnya saat tim berjuluk Red Force itu berhadapan dengan GS Chalte Seoul Kicks pada putaran ketiga. Libero, Choi Hyoseo, middle blocker, Lee Jisoo, dan setter, An Yerim juga memiliki potensi dalam skuad Red Sparks. Akan tetapi, Ko Hye-jin menilai masih ada pemain menjanjikan lainnya yang tidak mudah disadari oleh penonton. Ada beberapa permainan menjanjikan yang sangat mendetail yang tidak dapat dengan mudah disadari oleh para penggemar, ujar Ko Hye-jin, dilansir dari Chosun. Jika kami dapat mengembangkannya, saya yakin kami dapat bermain lebih baik di paruh kedua. Kami akan fokus pada hal itu selama jeda, ujar pelatih berusia 44 tahun itu. Ko menegaskan itu menjadi tugas staf kepelatihan untuk mengembangkan para pemain potensial tersebut. Red Sparks perlu memperkuat kedalaman skuad mereka jika ingin mewujudkan ambisi juara. Pasalnya, Red Sparks kehilangan 2 pemain pada babak playoff, yakni Lee So-yang dan Jung Ho-yang yang mengalami cedera. Oposite asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi menyebut kondisi di dalam tim sangat baik. Saya pikir perbedaan dalam tim kami adalah komunikasi tim, kata Megawati. Kami banyak berbicara dalam latihan, setelah latihan dan dalam pertandingan. Saya pikir komunikasi itu meningkatkan chemistry tim, dan saya pikir itu terlihat dari hasilnya. Akhir-akhir ini, saya merasa bahwa chemistry antara para pemain benar-benar meningkat, ujar Megawati. Mengejutkan. Demi redam dominasi Megawati Hangestri di V-League, rival Red Sparks sampai datangkan bintang voli Polandia berambisi juara di V-League 2025, ancaman besar untuk Red Sparks? Kabar terbaru dari Pink Speeders, tim pemuncak klasemen V-League 2024 hingga 2025 itu merekrut pemain asal Polandia, Marta Matejko, untuk meredam dominasi Megawati Hangestri. Red Sparks tampaknya memberi pukulan telak bagi tim Pink Speeders.
Mereka sebelumnya tampil perkasa dan akhirnya dihentikan rekor apik 15 kemenangan beruntun oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Di tengah paceklik kemenangan dari Pink Speeders, tim runner-up musim lalu itu baru saja mengumumkan merekrut pemain baru sebagai pengganti pemain asing pengganti. Mereka langsung berbenah usai meraih hasil minor di 3 pertandingan terakhir, harus menelan kekalahan. Pasca Red Sparks dan Megawati Hangestri memberi kekalahan pertama bagi Pink Speeders, tim yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yong-kong itu seperti kena kutukan, lantaran pertama kalinya mengalami kekalahan beruntun sejak putaran pertama. Marcelo Abondanza, pelatih kepala Pink Speeders, memberikan tanggapan atas tren buruk dari timnya yang mengalami 3 kekalahan beruntun. Padahal sebelum bertemu Jung Kwan Jang Red Sparks, Pink Speeders tampil perkasa dengan meraih 15 kemenangan beruntun, bahkan konsisten jadi pemuncak klasemen sementara Felix. Adapun 3 kekalahan beruntun yang diterima oleh Pink Speeders adalah saat bertemu dengan Red Sparks dengan skor 3-1, 22-25, 23-25, 25-14, 22-25. Kemudian Kim Yeon-kong CS takluk dengan tim juara bertahan yakni Hyundai Hillstatte dengan skor telak 0-3, 25-12, 25-21, dan 25-16. Terakhir saat Pink Speeders secara mengejutkan dikalahkan oleh tim papan bawah yakni Expressway Hi-Pass dengan skor 0-3, 25-17, 25-18, dan 25-18. Pink Speeders baru menang di pertandingan terakhir putaran ketiga saat mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-0, 27-25, 25-19, dan 25-18. Adapun salah satu faktor terbesar juga menurunnya Pink Speeders adalah cederanya pemain asing andalan mereka, yakni Tutku Burcu Yuzgen. Tutku mengalami cedera saat laga Pink Speeders versus Red Sparks. Hasilnya anak Marcelo Abondanza tampil pincang saat melawan Hyundai Hillstatte. Hal itu diakuinya sebelum laga kontra Hyundai Hillstatte, mengaku sangat terganggu akan ketidakhadiran Tutku Burcu Yuzgen. Ini adalah saat yang paling sulit. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang telah kami menangkan selama 5 tahun terakhir tanpa kiamat, ucap dia dilansir dari The Spy. Kondisi Tutku kurang bagus. Saya kira ini adalah momen kritis kami. Saya berharap absennya Tutku bisa menjadi peluang berkembang bagi pemain lainnya, tambahnya. Tak hanya itu, Kim Yeon-kong dan kawan-kawan akan berjuang dalam 3 pertandingan berikutnya tanpa kehadiran Daniel Turino, imbas hukuman tindakan disipliner dari KOFO. Sebagaimana diketahui, asisten Pink Speeders itu dihukum atas sikap tak terpuji kepada Ko Hye-jin, pelatih Red Sparks. Adapun 3 laga Pink Speeders selanjutnya adalah menghadapi GS Chalters pada laga home dan away, kemudian menjamu Korea Expressway Hi-Pass. Tim pemuncak klasemen sementara Felix 2024 hingga 2025, Pink Speeders mengumumkan pemain baru berkebangsaan Polandia, Marta Matejko. Pemain yang berposisi sebagai oposite itu akan menggantikan Tutku yang harus menepi lantaran mengalami cedera. Karena ketidakhadiran pemain asing Tutku dalam jangka panjang menjadi tidak dapat dihindari karena cedera. Setelah meninjau dengan cermat beberapa kandidat, kami merekrut Matejko sebagai pemain asing pengganti sementara, sebagaimana pengumuman dari Pink Speeders pada tanggal 2 Januari 2025. Marta Matejko berposisi oposite dengan tinggi badan 197 cm dan memiliki kemampuan spike dan memblokir yang tinggi. Pevoli berusia 27 tahun itu memiliki pengalaman segudang event internasional dengan bermain di liga-liga besar Eropa seperti Prancis, Belgia, Spanyol, dan Polandia. Sebelum pindah ke Korea, Marta Matejko bermain sebagai starter di klub CSM Volley, Liga Rumania pada musim 2024 hingga 2025. Dia bahkan berhasil mencatatkan skor tertinggi dalam sisi serangan dan pemblokiran. Pelatih Pink Speeders, Marcelo Abondanza, menyambut baik kehadiran Marta Matejko. Matejko adalah pemain dengan kemampuan paling menonjol di antara kandidat pengganti. Klub berusaha keras untuk merekrut pemain pengganti, dan sebagai hasilnya, seorang pemain hebat bergabung dengan tim, ucapnya dilansir dari The Spy. Kami berharap dia akan memainkan peran besar dalam memperkuat kekuatan tim, imbuhnya. Sementara itu, Marta Matejko yang akan menjadi tandem Ratu Voli Korea Kim Yeon-kong itu mengaku sangat senang bisa bermain di Liga Voli Korea. Saya sangat senang bisa datang ke Liga Korea, dan merupakan suatu kehormatan bisa bermain dengan Kim Yeon-kong, ujarnya.
Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Hongkuk Life Insurance memenangkan kejuaraan, sambungnya. Sering dibilang kalah jam terbang dari Megawati Hangestri. Mengejutkan, Yola Yuliana tak disangka kantongi gaji segini di Jepang. Melebihi Megawati, beberapa pemain voli Indonesia telah merintis karir profesional di luar negeri, termasuk Megawati Hangestri dan Yola Yuliana yang memutuskan bermain di luar negeri setelah Proliga musim 2024. Megawati Hangestri kembali ke Korea Selatan dan bergabung dengan Red Sparks setelah sukses membawa Jakarta Bin menjuarai Proliga 2024. Ia terpilih dalam Asian Draft Quarter 2024 yang diselenggarakan oleh KOFO. Megawati Hangestri di Korea Selatan setelah sukses membawa Jakarta Bin menjuarai Proliga 2024. Megawati Hangestri terpilih kembali melalui program Asian Quota Draft 2024 yang diselenggarakan oleh KOFO. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, memilih Megawati untuk memperkuat timnya, yang berujung pada perpanjangan kontrak selama 1 musim. Pada musim keduanya bersama Red Sparks, Megawati menerima kenaikan gaji signifikan. Musim sebelumnya, ia dibayar sekitar 138 juta won, sekitar 1,6 miliar rupiah per musim. Untuk musim 2024-2025, gajinya meningkat menjadi 206 juta won, setara dengan 2,35 miliar rupiah per musim. Yola Yuliana memutuskan melanjutkan karir profesionalnya di luar negeri dengan bergabung bersama Tokyo Sunbeams, klub peserta Liga Voli Jepang kasta kedua. Ia menjadi pevoli putri Indonesia pertama yang bermain di Liga Voli Jepang. Meskipun rincian resmi mengenai gajinya belum diumumkan, diperkirakan Yola menerima bayaran sekitar 1,5 miliar rupiah per musim. Perkiraan ini didasarkan pada bayaran pemain asing lain di Liga Voli Jepang kasta kedua. Dari data di atas, terlihat bahwa gaji Megawati Hangestri di Red Sparks Korea Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan gaji Yola Yuliana di Tokyo Sunbeams Jepang. Megawati, yang memasuki musim keduanya bersama Red Sparks, menerima kenaikan gaji signifikan menjadi 2,35 miliar rupiah per musim. Sementara itu, Yola, yang baru memulai karirnya di Jepang, diperkirakan menerima sekitar 1,5 miliar rupiah per musim. Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh pengalaman internasional, prestasi, dan peran masing-masing pemain dalam tim mereka. Perbandingan gaji antara Megawati Hangestri dan Yola Yuliana menunjukkan bahwa Megawati menerima bayaran lebih tinggi pada musim 2024-2025 dibandingkan Yola. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pengalaman Megawati yang memasuki musim keduanya bersama Red Sparks, sementara Yola baru memulai debutnya di Liga Jepang. Kedua atlet ini membuktikan bahwa pevoli Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dan mendapatkan pengakuan di kancah internasional. Perlu dicatat bahwa angka-angka gaji tersebut merupakan estimasi berdasarkan informasi yang tersedia hingga Desember 2024. Kedua pemain juga berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan dari bonus pertandingan, sponsor, dan endorsement yang dapat meningkatkan total penghasilan mereka selama berkarier di luar negeri. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan popularitas olahraga voli di tanah air, serta membuka peluang bagi atlet lain untuk mengikuti jejak mereka dalam meraih kesuksesan di level internasional.